Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Pagi ini kita kembali bertemu dalam doa pagi online. Kita percaya dan hari-hari ini kita melihat dan mendengar di mana wabah corona semakin bergejolak dan semakin mewabah di mana-mana. Tapi percayalah, janganlah takut dan gentar, karena Tuhan berjanji senantiasa memberikan penyertaan dan perlindungan bagi setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Mari Bapak bisa kasih Tuhan, kita mengawali pagi ini dengan memberikan pujian yang terbaik, dengan penyembahan yang terbaik, dengan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Bukan setia melayani, mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Bukan setia melayani, mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu
mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari sembah Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang berjanji bagi setiap kami umat-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah merancangkan yang buruk dalam hidup kami. Rancangan-Mu rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh pengharapan. Kami percayai kuasa firman-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau berkata jangan takut, Engkau berkata jangan cemas, Engkau berkata jangan ragu akan hari-hari ini. Saat kami terus ada dalam hadirat-Mu Tuhan, jamah kami, berkati kami Tuhan. Lawatlah setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Biarlah kami boleh mengalami jamahan kasih-Mu, jamahan kuasa-Mu. Sikindera labayara 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 labo, ikara lamaya sikindera lama-lama 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 lama-lama. Pengurapan-Mu kami terima saat ini Tuhan. Pengurapan-Mu saat ini kami terima di dalam nama Yesus. Sikindera lama-lama lama-lama lama-lama. Kira lamaya lamaya sedera lalamo. Kami bangga memiliki Allah yang seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah yang besar seperti-Mu Tuhan. Allah yang hidup dan berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat hari ini. Kami mengalami terobosan-terobosan yang baru dalam hidup kami Tuhan. Kami mengalami
kebaikan-Mu yang tak pernah habis-habisnya kami rasakan dan kami alami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan buat sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan buat damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar yang boleh kami terima dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami dimanapun kami berada. Kalau kami juga boleh Tuhan menikmati kehadirat-Mu, kami boleh menikmati kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh semakin dikuatkan di dalam Engkau Tuhan. Berkati sebentar Tuhan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biar lewat lidah bibir hamba-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Dimanapun saudara berada pagi hari ini, saya ingin menyapa saudara untuk mengucapkan selamat pagi dan selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan. Memasuki renungan bulan Juli ini, kita masuk di dalam tema restorasi keluarga. Dan mari pagi hari ini kita bersama-sama membaca dari Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyinya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pasti merindukan hal ini terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita. Tetapi bagaimana hal ini bisa terjadi? Kita harus menyadari saudara bahwa keluarga adalah sesuatu yang sangat luar biasa di mata Tuhan. Karena keluarga adalah ciptaan Tuhan sendiri. Kita akan masuk di dalam poin pertama, yaitu bahwa keluarga diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu keluarga sangat penting di mata Tuhan. Kalau kita boleh melihat pada awal mula penciptaan manusia, Allah menciptakan Adam dan Hawa. Kemudian Tuhan mempertemukan di dalam sebuah pernikahan yang diberkati oleh Tuhan sendiri. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa pernikahan atau keluarga itu sebagai lembaga sosial yang tertua yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Bahkan kalau kita mempelajari kitab Kejadian pasal pertama, kedua, kita akan memahami bahwa pernikahan yang pertama itu dilakukan oleh Tuhan sendiri di Taman Eden dan diberkati oleh Tuhan sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya keluarga adalah miniatur dari kerajaan Allah. Kalau kita tahu bahwa di dalam kerajaan Allah ada Allah Bapa, ada Allah Anak dan Allah Roh Kudus, maka di dalam keluarga ada Bapa yang memerankan fungsi sebagai Allah Bapa, kemudian ada Anak yang berperan sebagai Allah Anak, dan yang ketiga adalah Allah Roh Kudus yang diperankan oleh seorang istri. Kenapa seorang istri dikatakan memerankan fungsi sebagai Allah Roh Kudus? Mari kita lihat sifat daripada Roh Kudus. Roh Kudus memiliki karakter yang lemah lembut dan sebagai roh penolong. Demikian juga dengan seorang istri diciptakan oleh Tuhan dengan karakter yang lemah lembut dan dia dipakai sebagai penolong bagi suaminya dan juga bagi anak-anaknya. Oleh karena itu Allah Roh Kudus digambarkan oleh seorang istri. Dan yang kedua, keluarga dibentuk oleh Tuhan. Kalau tadi yang pertama bahwa keluarga diciptakan oleh Tuhan, maka yang kedua, keluarga dibentuk
oleh Tuhan. Artinya Tuhanlah yang menjadi pemrakarsa terbentuknya sebuah keluarga. Adam dipertemukan dengan Hawa atas prakarsa Tuhan di Taman Eden. Bagaimana dengan keluarga kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Adakah Tuhan menjadi pemrakarsa daripada keluarga kita? Atau kita sendiri yang menjadi pemrakarsanya? Nah, oleh karena itu kita perlu menempatkan Tuhan sebagai pemrakarsa daripada keluarga, terbentuknya sebuah keluarga. Oleh karena itu, bagi anak-anak muda dan juga orang tua yang sedang mencari calon menantu, izinkan Tuhan menjadi pemrakarsa daripada keluarga anak-anak kalian atau keluarga daripada saudara sendiri. Seringkali saudara, saya katakan di dalam pembentukan sebuah keluarga itu tidak dilandasi oleh kehendak Allah. Jadi saya katakan bukan Allah sebagai pemrakarsa daripada keluarga itu, tetapi kita sendiri yang menjadi pemrakarsa. Karena apa? Karena kita jatuh cinta atas dasar keinginan daging. Karena wajah yang cantik, tampan, karena kaya, karena kedudukan dan sebagainya. Tetapi jarang dari kita yang memikirkan, adakah calon kita ini diberkenan oleh Tuhan. Padahal kalau kita lihat pembentukan pertama tentang keluarga, pemrakarsanya adalah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara sekalian, saat kita mau membentuk keluarga, mari kita datang kepada Tuhan. Kita tanya kepada Tuhan, adakah ini pasangan hidup buat aku? Karena apa? Kalau pasangan hidup kita diberkenan oleh Tuhan, maka kehidupan rumah tangga kita akan lebih lancar, saudara. Kehidupan rumah tangga kita akan lebih sedikit mengalami problema-problema dalam kehidupan. Karena Tuhan tahu karakter kita, Tuhan tahu yang terdalam di dalam hati kita, dan Tuhan juga yang tahu karakter dari pasangan hidup kita dan apa yang ada di dalam hati pasangan kita. Oleh karena itu, kalau itu menjadi kehendak Tuhan, maka langkah ke depan lebih mudah kita untuk seiring, sejalan, sevisi di dalam Tuhan, daripada kalau kita mendapat pasangan yang bukan diperkenan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, keluarga harus memiliki dasar pernikahan adalah kasih. Kasih menjadi dasar daripada sebuah rumah tangga. Bagaimana dengan kita? Adakah keluarga kita dilandasi oleh kasih? Mungkin Bapak Ibu berkata, ya, pada awalnya keluarga kami bentuk berdasarkan kasih, tetapi kini adakah kasih itu masih ada? Banyak orang membentuk keluarga karena menuntut kasih, merindukan kasih, memiliki harapan-harapan tertentu. Misalnya saudara, mereka berkeluarga karena ingin menjadi kaya, maka dia cari pasangan hidup yang kaya. Mereka menikah karena dikejar umur dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi motivasi mereka membentuk keluarga itu jauh berbeda daripada kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, jangan pernah kita mengharapkan kasih di dalam keluarga. Meskipun kita mencari orang yang mengasihi kita sebagai pasangan hidup kita, tetapi setelah membentuk keluarga, belajarlah untuk mengasihi, karena tujuan daripada pembentukan rumah tangga adalah untuk mengasihi, bukan mencari kasih. Ketika saudara belajar untuk mengasihi saudara, pasangan hidup saudara, maka pasangan hidup saudara akan merasakan kasih itu. Dia akan merasakan damai, sejahtera dan sukacita dari Tuhan, dan dia akan membalas kasih itu kepada saudara dengan kasih, dengan damai, sejahtera, dengan sukacita dari Tuhan. Tetapi pada saat kita menuntut pasangan kita untuk memberikan kasih kepada kita, yang terjadi saudara, seringkali bukan kasih yang diberikan, tetapi malah amarah, emosi, kita dianggap suka menuntut, pertengkaran dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar mengasihi keluarga kita, mengasihi pasangan kita apapun bentuknya. Dan saya percaya ketika kita melakukan firman Tuhan, kita mengasihi, maka Tuhan sumber kasih akan melimpahkan kasih setianya
kepada kita. Dan yang keempat, landasan keluarga adalah firman Tuhan. Adakah saat ini keluarga kita berlandaskan firman Tuhan? Ataukah hari-hari ini kita berjalan menurut kehendak kita sendiri? Kita belajar dari Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa melakukan kebenaran firman Tuhan, mereka hidup damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Mereka ada di dalam Taman Eden dengan sukacita. Tetapi saudara, ketika Hawa tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, dia mulai memetik dan memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Apa yang terjadi saudara? Pada saat itu dosa masuk di dalam kehidupan Adam dan Hawa, dan saat itu juga dia hidup di dalam kutuk. Sebagai seorang wanita, kutuk pada saat melahirkan, sakit pada saat melahirkan, dan kutuk bagi seorang pria adalah susah payah di dalam mencari nafkah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan keluarga kita? Adakah keluarga kita berdasarkan atas firman Tuhan? Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita dilingkupi kasih karunia Tuhan, kita dijagai oleh Tuhan, kita dilindungi Tuhan, kita diberkati Tuhan. Tetapi pada saat kita keluar dari kebenaran firman Tuhan, kita melangkah keluar dari kasih karunia Tuhan, maka segala sesuatu yang kita hadapi, kita menghadapi sendirian, bukan lagi bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kita sudah membaca, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Mari Bapak Ibu, kita belajar. Kita menjadi orang yang berbahagia karena kita takut akan Tuhan. Buktikan saudara, ketika keluarga saudara menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga saudara akan menikmati kebahagiaan yang sejati. Dan kita tahu bahwa janji Tuhan, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Saudara, ketika kita ada di dalam kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan tidak pernah berhenti. Oleh karena itu jangan pernah melangkah keluar dari firman Tuhan, sekalipun itu seolah-olah menjanjikan berkat saudara, tetapi pada ujung-ujungnya bukan berkat yang kita terima, tetapi masalah yang kita terima. Kemudian di ayat 3, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Ini adalah doa kami bagi Bapak Ibu yang sedang mendengarkan renungan online pada pagi hari ini, bahwa rumah tangga Bapak Ibu senantiasa menjadi rumah tangga yang berbahagia, karena rumah tangga Bapak Ibu takut akan Tuhan, dan rumah tangga Bapak Ibu senantiasa diberkati Tuhan karena Bapak Ibu ada di dalam naungan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita bawa keluarga kita kepada Tuhan, dan diberkatilah kiranya keluarga kita dengan damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, perbedaan untuk membuat kami saling melengkapi, sehingga kami menjadi manusia yang lebih sempurna lagi di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun limpah atas setiap keluarga yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin.